Istriku adalah wanita soleha, rajin ibadat dan patuh pada suami. Terhadap tetangga pun dia baik, suka menolong dan memberi. Betapa malang nasib istriku kala itu. Dia mati secara tragis mengenaskan. Akibat ulah fitnah dari tetanggaku. Rasa dengki iri dari otak mereka. Istriku difitnah sebagai dukun santet. Fitnahan dari mereka sungguh keji. Istriku yang kucintai dan baik hati, tidak ada gunanya bagi mereka. Namaku Eko Pramono. Biasa dipanggil Eko. Usiaku 45 tahun. Memiliki bisnis jual beli tanah. Istriku bernama Dini Cahyati. Biasa dipanggil Dini. Usia dia 35 tahun sebagai ibu rumah tangga. Kami berdua berasal dari Jawa Barat, lalu pindah rumah menetap di Jawa Timur. Kehidupan kami lalui sehari-hari. Sangat indah bahagia rukun. Kala itu, istriku sangat perhatian dan baik ke tetangga. Siapapun yang dia kenal pasti akan dibantu, tanpa melihat latar belakang mereka, baik mereka kaya ataupun miskin. Suatu ketika kami sudah akrab dengan tetangga, karena kami adalah orang pendatang. Maaf tidak saya sebutkan daerah kami. Istriku suka bercengkrama hampir tiap hari. Akhirnya terbiasa akrab dengan tetangga. Tak sedikit pun istriku menaruh curiga kepada siapapun yang dia kenal. Suatu hari ada tetangga sebelah meminjam uang pada istriku. Sifat istriku yang mudar tidak enakan, langsung memberinya pinjaman itu 2 juta. Aku mulai menguping dan mengintip pembicaraan antara istriku dan tetanggaku itu. Permisi Mbak Dini, maaf mengganggu, sahut tetanggaku itu perempuan. Iya Mbak Olia, ada apa ya? Jawab cepat istriku Dini. Saya minta tolong Mbak, aku ingin pinjam uang. Kata tetanggaku itu bernama Olia. Oh iya, mau pinjam berapa Mbak Olia? Sahut dan tanya kembali Dini istriku. Pinjam 2 juta aja, ntar saya kembalikan, jawab Olia tetanggaku itu. Seketika istriku dengan mudahnya pinjamkan uang. Akhirnya dengan muka senang dan gembira, si Olia tetanggaku itu menghitung lalu pergi. Terima kasih Mbak Dini atas pinjamannya, ucap Olia tetanggaku itu. Iya sama-sama Mbak Olia, jawab istriku dengan senyum. Seminggu dan 2 minggu hingga sebulan berlalu. Olia tetanggaku yang pinjam uang tersebut tak kunjung ada kabar untuk kembalikan uang itu. Alhasil istriku ada inisiatif untuk menagihnya. Akhirnya Dini istriku datang ke rumah Aulia. Karena antara rumahku dan tetanggaku itu tidak terlampau jauh, hanya berjarak 100 meteran. Datanglah istriku menagih ke rumah Aulia itu. Alhasil bukannya uang yang didapat istriku, melainkan omelan dan cacian yang didapat. Sambil mengetuk pintu istriku berucap salam. Assalamualaikum. Permisi Mbak Olia, apakah kamu ada di rumah? Tanya sembari menyapa Dini istriku. Iya ada apa Mbak Dini? Kayaknya penting banget, sahut dan jawaban dari Olia pemilik rumah. Begini Mbak, ini udah sebulan aku gak enak ngomongnya. Situ kan ada hutang ke saya 2 juta. Ini sudah lewat sebulan. Soalnya ada kebutuhan keluarga nih. Makanya saya kesini mau nagih ke Mbak Olia.
"Apa uangnya ada, Mbak?" jawab istriku dengan santai. Sontak Olia marah. "Baru aja sebulan pinjam, langsung ditagih," jawab Olia dengan kata kasar. Lantas istriku permisi untuk pulang dari rumah Olia tanpa membawa uang sama sekali. Sembari menceritakan kronologi yang terjadi, aku pun sebagai suaminya merasa geram. Masak dia yang punya hutang tidak bayar, malah mencaci maki istriku yang sudah menolong dia. Seketika pula aku memberi nasihat istriku. "Ya sudah, sabar aja ya Mama," jawab aku suaminya Dini. Hari berlalu, aktivitas aku dan istriku normal-normal saja. Tepat di hari Minggu saya sibuk bisnis. Seketika aku tinggalkan istriku selama sehari semalam. Tak lama kemudian aku mendengar berita jika istriku mati secara mengenaskan, yaitu dengan cara dikeroyok massa. Seketika aku menangis histeris lalu pulang. Betapa kagetnya aku sebagai suami melihat istriku terkujur kaku bersimbah darah. Ternyata dia dihakimi dihajar warga sekitar. Setelah itu aku lapor ke polisi dengan tubuh gemetar. Aku sebagai suaminya tidak terima hal ini. Seketika aku minta olah TKP dari kepolisian. Ternyata hal tak terduga selama ini. Orang yang pernah ditolong oleh istriku, ternyata dia Aulia sebagai otak pembunuhan. Setelah usut punya usut, istriku difitnah oleh Aulia tetanggaku sendiri. Istriku difitnah sebagai tukang santet. Alhasil olah TKP sudah selesai. Saksi mata dan para pelaku semua tertangkap. Kesimpulan dari pembunuhan berencana itu dilakukan oleh Oli dan suami serta putranya dengan cara memprovokasi warga sekitar. Dengan tali istriku Dini adalah dukun santet. Ternyata semua itu hanya alibi dari Aulia. Dia sengaja mengarang cerita itu karena dia punya hutang tidak bisa bayar, sehingga istriku menagih kepadanya. Dia sendiri Aulia merasa sakit hati saat ditagih. Maka muncullah ide pembunuhan berencana. Kini aku tidak rela. Aku menuntut ke pengadilan hingga Aulia beserta suami dan putranya untuk segera dijatuhi hukuman mati, serta para warga yang terprovokasi oleh mereka untuk segera diproses secara hukum. Akhirnya kini aku mulai leger tapi trauma. Memiliki tetangga yang awalnya dikira baik, yang sudah ditolong oleh istriku, malah Oli dan suami serta putranya tega membunuh istriku dengan cara keji dan fitnah. Semoga hukum bisa bertindak seadil-adilnya. Kini aku mulai menjalani hidup seorang diri, membuka lembaran baru dengan cara pindah rumah. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagiku untuk selalu berhati-hati dalam bertetangga. Semoga yang menonton kisahku ini menjadi sebuah pembelajaran buat kalian semua. Semoga kejadian ini tidak menimpa pada keluarga kalian. Semoga kalian tidak kenal dengan orang yang hatinya seperti serigala berbulu domba. Tetaplah berpegang teguh pada agama. Jauhi rasa iri, dengki, dan fitnah serta syolim. Saya doakan semoga kalian sekeluarga sehat, bahagia, murah rezeki, serta jauh dari musibah. Amin ya robbal alamin. Semoga kisah ini menjadi edukasi dan inspiratif. Selamat beraktivitas seperti biasanya.